Yo Isop, balik lagi bareng gue Satria. Ya, gue sekarang udah di rumah. Dan ya teman-teman tahu lah ya, gue kemarin habis dari Tegal. Dan kemarin itu baru aja minggu kemarin itu tayang video yang gue explore di Hotel Palapa ya. Ya di Hotel Palapa Tegal. Dan video yang sekarang ini akan teman-teman tonton, ini adalah video saat gue explore di pabrik gula Pangka. Wow, pabrik gula Pangka. Ya, tempatnya masih di Tegal. Dan sebelumnya, terima kasih banget buat teman-teman yang udah merekomendasikan lokasi itu, yang udah membantu saya untuk mengurus proses perizinan di lokasi tersebut, ya. Jadi yang ngebantu gue untuk mengurus proses perizinan itu ada dari Mengungkap Mitos Official. Nanti linknya gue taruh di deskripsi, teman-teman wajib subscribe. Sama ada Dendeni. Wow, ya itu teman-teman gue tuh, konten kreator juga dari Tegal. Teman-teman bisa langsung subscribe channel mereka. Dan sedikit informasi tentang lokasi yang gue explore kali ini. Jadi pabrik yang gue explore kali ini itu sebenarnya bukan pabrik yang terbengkalai, teman-teman. Tempat ini adalah pabrik yang masih semi produktif. Hanya saja di tahun 2020 ini tutup total dikarenakan pandemi. Nah, kenapa gue explore di tempat yang masih aktif? Di tempat yang memang masih semi produktif. Harusnya kan nggak dieksplor bang. Itu kan tempat belum terbengkalai. Iya, memang belum terbengkalai. Kenapa gue explore? Karena di sini mempunyai nilai sejarah dan bangunan arsitektur yang gokil, gue bilang. Karena ini bangunan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1832. Gokil nggak tuh? Gue belum lahir, itu pabrik udah ada. Mungkin teman-teman semua juga belum pada lahir, itu pabrik udah berdiri. Masih berdiri kokoh, hampir 2 abad. Gokil kan? Dan tempat-tempat yang gue explore di situ ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama itu bagian dari penggilingan tebunya sampai ke ruang bawah tanah, ruang penggilingan, dan garasi lokomotif kereta. Yang gak kalah seremnya lagi, di bagian belakang dari bangunan pabrik ini itu ada kuburan dari Mr. Klein, kuburan Tuan Klein. Itu adalah petinggi di pabrik tersebut saat pabrik itu masih jaya mungkin pada tahunnya, waktu baru awal-awal ya. Itu orang petingginya. Dan gue mau sedikit menceritakan soal hal mistis yang sempat beredar. Hal mistis yang memang ada di lokasi tersebut. Jadi di situ tuh ada satu kereta yang diambil dari Pemalang tanpa menggunakan kendaraan. Dan orang yang membawa kereta tersebut adalah Tuan Halbos. Gak tahu gimana caranya, pokoknya gosip ini tuh, mitos ini tuh udah beredar luas di area sekitar tentang Mr. Halbos, Tuan Halbos yang membawa kereta dari Pemalang sampai ke Tegal tanpa menggunakan kendaraan. Oke, gak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ke video eksplorasinya. Tapi sebelum masuk ke video eksplorasinya, gue minta support dari kalian buat klik tombol subscribe buat teman-teman yang baru bergabung, dan tekan tombol like-nya. Langsung aja kita gas. Ya, oke sob. Ini adalah bentuk dari bangunan atau ruang produksi dari pabrik gula ini. Sebentar gue terangin senternya. Di sini, menurut yang gue tahu dan menurut informasi dari penjaga tempat ini, mesin ini itu adalah mesin godog atau mesin rebus untuk merebus tebu-tebu. Ya kalian tahu lah ya, pabrik gula itu kan terbuat dari tebu. Dan di sini tuh ada nama-nama dari mandur-mandurnya. Katanya ya. Kita coba lihat satu-satu. Tuh, ada tulisannya, tekanan uap baru KTR. Dan di bawah sini teman-teman, ini di bawah sininya nih, itu adalah ruangan bawah tanah. Nanti kita ke situ. Cuman gue belum tahu masuk ke lewat mana. Tuh ada namanya tuh ya. Ngeblur mulu sih.
Tuh. Debris stork. Oke, kita langsung lanjut lagi mencari ruangan atau lorong bawah tanah tersebut. Dan itu gelap banget teman-teman. Mesinnya tuh gede-gede banget ya. Wow. Keren sih. Bekas peninggalan Belanda. Canggih loh. Nah ini kayaknya nih jalan masuk untuk ke terowongan bawah tanahnya. Gue harus pelan-pelan jalannya. Kan. Gue harus pelan-pelan jalannya. Ada bangku, kaget gue. Gila. Serem gak sih? Gokil ya. Oke, kita coba telusurin terowongan bawah tanahnya. Gue masuk ke terowongan bawah tanah ini, jadi bukan kayak di pabrik loh. Jadi kayak gimana ya, kayak penjara bawah tanah gitu. Ini apaan nih? Ini jalan kemana nih? Aduh, gak tahu nih ke atasnya kemana. Tangan gue gak nyampe. Masih gue harus masuk sih. Jangan lah ya. Kayaknya itu pembuangan uap. Kayaknya cerobong asap gitu atasnya. Cuma belum tahu juga sih. Oh, gila serem banget di sini loh. Di sini tuh sunyi, lembab, dingin banget dalam sini. Gue sengaja agak tidak terlalu banyak berbicara supaya teman-teman semua bisa sama-sama merasakan. Bayangkan apabila teman-teman semua berjalan di tempat ini sendirian. Gimana kalau teman-teman jalan di sini sendirian? Oh, serius. Ini tuh seremnya ya, selain sama lorong-lorongnya ini tuh. Seremnya itu kalau ini tuh ambruk. Wow. Gila sih itu. Kalau sampai ambruk. Dan ini udah jalan keluar lagi. Ada tangga lagi naik ke atas. Oke, kita naik ke atas. Nah, barusan teman-teman ngeliat bagaimana seremnya di lorong bawah tanah.
Coba deh teman-teman bayangin kalau tiba-tiba lorong bawah tanah itu ambruk. Wow, serem banget kan? Nah sekarang gue akan bawa teman-teman semua itu untuk berjalan-jalan di ruang produksi yang lainnya. Di ruang produksi yang lainnya. Gak kalah serem pastinya. Oke, langsung aja. Stasiun Gilingan. Wow. Tadi kita habis jalan-jalan di ruang perebusan tebu dan terowongan. Sekarang kita masuk di area penggilingan. Gila, teman-teman bisa lihat mesin-mesinnya segede apa. Ini tuh gokil tuh. Kita coba nih lihat gearnya nih. Nih, gearnya gede banget. Kayaknya nih buat ngegilingnya nih pakai roda-roda ini. Atau ini roda-roda penggerak ya. Wah, gokil sih, keren. Takjub gue ngeliat mesin-mesin sebesar ini. Apalagi ini adalah bangunan dan mesin-mesin peninggalan zaman Belanda dulu. Gue masuk sini tuh ngebayang ngerakitnya gimana ya. Gede-gede banget. Unit mesin gigi. Ini gear-gear semua nih. Oke, kita langsung balik lagi aja lah ya. Kita menuju ke ruangan-ruangan selanjutnya. Karena di sini masih ada ruangan yang perlu kita telusuri. Dan menurut info yang gue terima, di bagian belakang itu ada kuburan dari salah satu kepala teknisi ya, atau orang yang mungkin memiliki jabatan di sini dulu. Itu Tuan Klein, itu dikubur di belakang dari pabrik ini. Nah, tadi barusan itu ruang produksinya teman-teman, ruang penggilingan ya, ruang penggilingan. Dan sekarang ini sama seperti apa yang tadi gue ceritain di awal soal kereta. Nah, ini di sini tuh garasi keretanya, di mana kereta-kereta itu tersimpan teman-teman. Coba teman-teman simak baik-baik di sini. Ya, pokoknya keren deh, barang-barang antik di sini. Nah, oke teman-teman. Jadi di depan gue ini adalah gerbang dari tempat penyimpanan bukan gerbong sih sebenarnya, apa ya, lokomotif dari kereta uap. Kereta uap, kereta api saat itu. Kita coba buka pelan-pelan. Kita coba lihat, intip dikit. Kelihatan ya. Dan ini dia. Wow. Gila ya. Ini semua barang-barang jadul, barang-barang antik. Dan menurut info yang gue tahu, yang gue denger dari security di sini dan dari warga sekitar juga, ada satu kereta, ya, ada satu kereta di sini yang dipindahkan dari Pemalang, kalau nggak salah ya, dari Pemalang ke sini itu tanpa bantuan kendaraan. Jadi saat itu Tuan siapa ya, gue lupa namanya, itu beli
kereta dari Pemalang. Dia naksir kereta dari Pemalang buat kereta yang di sini. Butuh kereta buat di pabrik ini. Cuman dia beli dan dia pindahkan kereta tersebut tanpa menggunakan kendaraan. Gokil nggak tuh? Dan kita lihat kereta ini mana nih, nggak ada reproduksinya, nomornya doang ada. Tanggal produksinya nggak ada nih, reproduksi tahun berapanya. Itu apaan? Kayak rambut sih, kayak rambut orang Belanda ya. Apaan ya? Gue naiknya. Oke, gue naik dulu nih. Ini tuh apa? Astagfirullahaladzim. Gue dengar sesuatu. Oh, sarang tawon. Wah gila, untung gue gak masuk. Kelar gue kalau masuk. Gue kira suara apaan, sarang tawon ternyata. Oke, kita cabut. Gak jadi kita review. Gue udah merinding aja tadi, gue kira apaan. Oke, balik lagi ke pembicaraan tadi. Dan gue dapat informasi kereta yang dipindahkan dari Pemalang ke sini itu adalah kereta nomor 5. Di depan gue ini adalah kereta nomor 5 nih. Jadi gue masih merinding. Gue kira tadi apaan, katanya tawon. Ini keretanya nih. Lokomotifnya ini. Gila, jadul banget. Dan di ruangan ini juga ada ruangan-ruangan lain, sob. Tuh di depan kita ini ada ruangan nih. Kalau dibuka kita coba masuk ya, kalau nggak dibuka ya jangan masuk. Dibuka kayaknya nih. Dibuka kan. Oh, ini tempat alat-alat ya. Dan di sini ada topi, kacamata. Gue gak mau terlalu banyak megang barang-barang di sini. Biarkan mereka posisinya tetap di situ. Ya, gue cuma nge-review. Di sini ada apa aja. Kita harus tetap sopan. Dan di sebelahnya itu ada ruangan lagi. Sebelumnya kita tutup dulu pintunya. Oke lah, yang penting udah ditutup. Sebelah sini ada ruangan juga nih. Kayaknya ruangan spare part gitu. Bobat oli sih kalau ruangan-ruangan kayak gini pastinya. Dan banyak buat sarang laba-laba di sini. Oke lah, just kita ke tempat selanjutnya. Gimana? Keren nggak kereta-keretanya? Lokomotif keretanya keren nggak? Dan sekarang gue akan ngebawa teman-teman semua ke tempat yang menurut gue ini lebih keren. Karena perjalanannya jauh. Ini tuh tempatnya jauh di ujung dari tanah bangunan pabrik gula ini. Pokoknya Pak, di paling ujung, di dekat tempat pembuangan limbah, itu ada makam dari Mr. Klein.
dan teman-teman nikmatin perjalanannya. Seperti apa sensasinya? Langsung aja kuy. Ya, oke sob, ini adalah jalan untuk menuju ke arah makamnya, ke arah makam Tuan Klein. Ya, di sini memang banyak sekali truk-truk. Jalannya itu ke sana. Gila, teman-teman bisa bayangin gelapnya kayak gimana? Jalannya itu ke sana. Jadi jauh di ujung dari lahan pabrik gula ini. Wow. Gila sih. Ini gelap banget di sini. Segini senter gue udah pakai yang terang ya. Nah, gue terangin lagi tuh. Bukannya takut, tapi supaya teman-teman ini mendapatkan hasil gambar yang memang tidak bikin sakit mata. Karena saya tidak mencari setan, saya hanya mengeksplor dan mereview. Oh ya, gue juga mau cerita. Tadi gue juga dapat info nih. Ini itu tuh bekas gerbong-gerbong keretanya. Namanya lori, kalau nggak salah ya. Tadi dia ngasih tahu namanya lori. Dan di depan gue itu tuh, yang kuning tuh, itu kren. Waktu itu tuh dipakai buat ngangkut tebunya. Jadi mindahin tebunya itu pakai kren itu dari truk ke lori ini buat diangkut. Nah ini nih udah pada hancur lori-lori ini nih. Udah jadi besi-besi tua. Dan besi-besi tua ini tuh yang ada dari zaman dulu, itu tuh harganya luar biasa. Makanya ini tuh dijaga ketat sebenarnya. Ini kayak bekas bangunan juga ya. Pohonnya serem banget. Serem banget ini sih. Seremnya tuh karena tadi waktu gue mau masuk, kata security-nya suka ada maling di sini yang suka nyolongin besi-besi di sini. Makanya ini tuh sering banget, security-nya sering banget survei, ngecek, dicek-cekin nih sama security-nya, kondusif gak. Nah yang gue takutin, gue lagi ke arah sini, tiba-tiba ada maling yang lagi beroperasi di sini. Bahaya kan. Tahu sendiri maling menekat. Dinyangkanya gue security, nggak taunya main bacok-bacok aja kan, serem. Ntar jalannya kemana ya? Gue kebanyakan ngomong, lupa jalannya nih. Oh iya tuh patokannya tuh biru-biru tuh. Itu mesin apa ya, pokoknya di situ tempat pembuangan limbah katanya. Dia bilang pokoknya patokannya itu ada tempat pembuangan limbah, dari tempat pembuangan limbah itu lurus terus. Mudah-mudahan senternya baterainya cukup nih. Kaget gue kira nginjak apaan. Nggak tahu ini bekas rel. Oh gue salah jalan. Ini jalan ini. Depan gue semak-semaknya tinggi banget.
Maaf ya kalau gue agak sedikit diem, karena gue harus fokus nyari jalannya sob. Ini kalau nggak fokus nih, kalian lihat sendiri tuh semak-semak tinggi-tinggi banget. Gue harus fokus ngeliat ke bawah juga, takutnya ada binatang melata beracun kan. Ini jalannya nih, ada binatang melata beracun kan selesai hidup gue nih. Ya, ini nih. Dari sini kemana lagi? Ini tempat limbahnya nih kayaknya nih. Tempat pembuangan limbahnya nih. Kesini kayaknya deh. Nah, itu tuh makamnya. Oke, kita ke sana. Capek loh, cukup lumayan capek loh. Karena ini cukup lumayan luas. Ya, kalian tahu lah, pabrik gula. Namanya pabrik, kalau sempit itu bukan pabrik. Hidung gue gatel banget. Ya, ini dia makamnya. Ini makam dari Tuan Klen. Dan menurut info yang gue terima juga, istri dari Tuan Klen itu dimakamkan juga di sekitar sini. Cuman tempat makam dari istri Tuan Klen ini ada di sebelah sana. Dan di sebelah sana itu adalah pemakaman warga sekitar. Jadi pemakaman warga. Ini tuh di luar dari area pabrik gula ini. Jadi maaf banget gue gak bisa ke sana. Nah, gue cuma bisa ngelihat makam Tuan Klennya aja. Gimana teman-teman, jalan-jalan malamnya? Keren nggak? Teman-teman mendapatkan sensasi apa? Apakah teman-teman bisa mendapatkan sensasi sama seperti apa yang gue rasakan di sana? Pokoknya begitulah. Ya udah, mungkin segitu aja hasil penelusuran dan hasil bincang-bincang kita pada malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel gue minta support dari kalian untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, teman-teman yang udah lama subscribe gue, yang baru nonton juga, pokoknya gue minta support dari kalian buat klik, like, dan share ke teman-teman kalian supaya gue lebih semangat lagi untuk memberikan konten yang lebih baik dan jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Akhir kata dari gue Satria, melaporkan dari rumah ya, karena gue udah di rumah. Melaporkan dari Tegal lah, gue bilang aja dari Tegal ya, karena video yang ditampilkan ini adalah video di Tegal. See you next time and goodbye.